Cara mencegah dan mengobati keputihan dapat Anda lakukan sendiri di rumah. Namun hal ini dapat diterapkan jika keputihan tergolong normal. Jika keputihan menunjukkan tanda yang tidak normal, maka Anda perlu memeriksakan diri ke dokter kandungan. Nah, pada episode kali ini, saya akan mengulas tentang bagaimana cara mencegah dan mengobati keputihan. Halo, selamat datang di channel saya dalam acara Sehat dan Pintar bersama Dr. Jeffrey. Bagi kalian yang baru, saya ucapkan terima kasih. Konten ini saya dedikasikan agar masyarakat lebih mengerti tentang jenis-jenis masalah kesehatan dan cara mencegah serta mengobatinya. Langsung saja kita bahas mengenai keputihan. Keputihan pada wanita adalah kondisi keluarnya lendir atau cairan dari vagina. Semua wanita pasti pernah mengalami kondisi ini. Keputihan adalah kondisi yang tidak berbahaya, sebab keputihan merupakan respon alami tubuh dalam menjaga kelembapan dan kebersihan organ reproduksi wanita. Saat wanita mengalami keputihan, lendir atau cairan yang keluar akan membawa sel mati dan bakteri. Akibatnya, vagina akan terlindung dari berbagai penyakit dan infeksi. Pada kondisi normal, lendir atau cairan yang keluar memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, berwarna bening atau putih, tidak berbau, dan teksturnya bisa berubah tergantung dari siklus menstruasi. Sebaliknya, saat lendir atau cairan yang keluar mengalami perubahan warna, bau, dan tekstur, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa keputihan tidak normal. Keputihan yang tidak normal bisa menjadi tanda adanya infeksi penyakit seksual menular. Jika diabaikan, maka bisa menyebar ke organ lain seperti rahim, ovarium, saluran tuba, hingga menular ke pasangan seksual. Terdapat beberapa macam keputihan pada wanita. Nah, macam-macam keputihan pada wanita dikategorikan berdasarkan warna dan konsistensinya. Nah, berikut macam-macam keputihan pada wanita. Yang pertama, berwarna putih. Lendir atau cairan berwarna putih yang keluar saat atau akhir dari siklus menstruasi adalah normal. Jika keputihan disertai rasa gatal dan berbuih, maka keputihan yang Anda alami tidak normal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya infeksi jamur. Yang kedua, bening dan berair. Keputihan yang bening dan berair merupakan keadaan yang normal. Keputihan dengan kondisi ini bisa terjadi kapan saja selama menstruasi. Umumnya, keputihan yang bening dan berair terjadi setelah Anda melakukan aktivitas berat seperti olahraga. Yang ketiga, bening dan elastis. Keputihan yang bertekstur seperti ini menunjukkan bahwa Anda sedang berada pada masa ovulasi. Anda tidak perlu khawatir dengan kondisi ini, sebab keputihan macam ini tergolong normal. Yang keempat, berwarna coklat dan berdarah. Keputihan yang keluar berwarna coklat dan berdarah tergolong normal, terutama terjadi tepat setelah masa menstruasi Anda selesai. Keputihan yang keluar setelah masa menstruasi akan terlihat coklat atau berwarna merah menyerupai darah. Kondisi tersebut biasanya disebut dengan bercak. Namun jika bercak terjadi selama menstruasi dan Anda baru saja melakukan hubungan seksual tanpa pengaman dengan pasangan Anda, hal tersebut bisa menjadi petanda bahwa Anda sedang hamil. Bercak yang timbul saat masa awal kehamilan bisa menjadi petanda Anda mengalami keguguran. Yang kelima, berwarna kuning atau hijau. Keputihan yang berwarna kuning atau hijau dengan tekstur kental disertai bau yang tidak sedap adalah kondisi yang tidak normal. Keputihan tersebut menjadi petanda adanya infeksi trichomoniasis, infeksi yang dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Keputihan yang berwarna coklat atau disertai darah adalah petanda suatu penyakit tertentu, misalnya penyakit kanker serviks atau endometrium. Bisa juga petanda adanya masalah lain seperti fibroid atau pertumbuhan abnormal lainnya. Nah, lalu apa penyebab keputihan pada wanita? Penyebab keputihan pada wanita berbeda-beda setiap orang. Begitu juga dengan cairan yang keluar, warna hingga tekstur cairan. Keputihan dapat terjadi saat seseorang wanita mendapat rangsangan seksual dan sedang menyusui. Selain itu, penyebab keputihan pada wanita meliputi yang pertama, bakteri vaginosis.
Keputihan akibat infeksi bakteri vaginosis cukup umum terjadi pada wanita. Infeksi dari bakteri vaginosis menyebabkan peningkatan jumlah keputihan yang disertai bau busuk. Bakteri ini menular melalui seks oral dan wanita yang memiliki banyak pasangan seksual. Yang kedua, trichomoniasis. Infeksi trichomoniasis terjadi akibat protozoa yang termasuk organisme bersel tunggal. Infeksi ini terjadi melalui hubungan seksual dan berbagi barang yang terkontaminasi protozoa. Infeksi ini menyebabkan keputihan berwarna kuning atau hijau disertai dengan bau busuk. Selain itu, infeksi ini juga menyebabkan peradangan, rasa gatal, dan rasa nyeri pada vagina. Namun, beberapa orang juga bisa tidak mengalami gejala apapun. Yang ketiga, penyakit radang panggul. Penyakit radang panggul terjadi melalui hubungan seksual. Infeksi menyerang vagina dan organ reproduksi lainnya. Keputihan akibat penyakit radang panggul menyebabkan lendir atau cairan berbau busuk dan bertekstur kental. Kemudian yang keempat adalah human papillomavirus atau infeksi oleh virus penyebab kanker serviks. Infeksi ini menyebar melalui hubungan seksual dan infeksi ini dapat menyebabkan kanker serviks. Kondisi ini menyebabkan lendir atau cairan yang keluar bercampur darah, berwarna coklat, berair, disertai bau yang tidak sedap. Nah, sekarang kita membahas penyebab keputihan pada wanita yang belum menikah. Umumnya, keputihan terjadi karena menstruasi untuk pertama kalinya. Ada penyebab lain seseorang wanita yang belum menikah mengalami keputihan. Yang pertama, infeksi jamur. Pada dasarnya, kehadiran jamur pada vagina adalah normal. Namun, saat pertumbuhan jamur mengalami peningkatan, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan infeksi. Keputihan yang disebabkan oleh jamur membuat cairan atau lendir berwarna putih susu dan kental. Selain itu, terkadang keputihan akibat infeksi jamur dapat memberikan rasa gatal pada vagina. Yang kedua, infeksi bakteri. Bakteri yang menginfeksi vagina menyebabkan lendir atau cairan berwarna agak kekuningan, berbau, dan cair. Keputihan akibat infeksi bakteri terjadi karena tidak menjaga kebersihan alat reproduksi dengan baik. Selain itu, malas membersihkan vagina setelah buang air kecil dan tidak mengganti pembalut juga bisa menyebabkan infeksi bakteri. Yang ketiga adalah stres. Stres juga bisa menjadi penyebab wanita belum menikah mengalami keputihan. Pasalnya, stres akan mengganggu sistem hormon pada tubuh. Akibatnya, keseimbangan hormon akan terganggu dan menyebabkan keputihan. Lalu, apa saja obat keputihan pada wanita? Nah, pengobatan pada wanita berbeda-beda tergantung jenisnya. Untuk keputihan yang tergolong normal, Anda tidak perlu melakukan tindakan medis. Anda cukup menjaga kebersihan organ kewanitaan secara rutin dan membersihkan lendir atau cairan yang keluar. Sedangkan untuk keputihan yang tergolong tidak normal, perlu dilakukan tindakan medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, obat keputihan wanita yang akan diberi dokter meliputi obat anti jamur. Obat anti jamur diberikan untuk mengatasi keputihan akibat infeksi jamur. Nah, obat anti jamur tersedia dalam bentuk krim dan gel, dan untuk penggunaannya, Anda cukup mengoleskan obat tersebut ke bagian dalam vagina. Obat anti jamur yang biasa diberikan antara lain cotrimazole dan miconazole. Yang kedua, obat antibiotik. Obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi keputihan yang disebabkan oleh bakteri. Obat antibiotik tersedia dalam bentuk pil yang diminum atau krim yang dioles. Obat yang diberikan seperti clindamycin. Yang ketiga adalah obat metronidazole dan titidazole. Pemberian obat ini diberikan jika keputihan yang dialami disebabkan oleh trichomoniasis. Yang keempat adalah obat tradisional. Selain dengan obat dokter, pengobatan untuk mengatasi keputihan juga bisa dilakukan menggunakan obat tradisional. Kemudian kita membahas cara mencegah keputihan. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan di rumah. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan vagina, baik setelah berhubungan seksual atau setelah buang air kecil. Hal ini penting untuk mencegah masuknya bakteri ke vagina dan mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, gunakan celana dalam dengan bahan katun. Bahan katun dapat membantu untuk menjaga kelembapan vagina. Selain itu, jangan gunakan celana dalam yang ketat. Yang ketiga, hindari menggunakan produk perawatan atau sabun yang mengandung parfum.
Yang keempat, rutin mengganti pembalut selama masa menstruasi agar terhindar dari bakteri. Yang kelima, hindari berganti-ganti pasangan seksual. Yang keenam, gunakan kondom ketika berhubungan seksual agar terhindar dari penyakit seksual menular. Dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan organ reproduksi dengan dokter kandungan. Cara mencegah dan mengobati keputihan dapat Anda lakukan dengan langkah yang sederhana, yaitu menjaga kebersihan vagina. Dengan rutin menjaga kebersihan, Anda akan terhindar dari infeksi dan bakteri penyebab keputihan. Selain itu, pemeriksaan rutin organ reproduksi ke dokter juga menjadi langkah untuk mencegah keputihan. Sekian informasi tentang cara mencegah dan mengobati keputihan yang dapat Anda lakukan di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.